Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Komsel Beria yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita jumpa malam hari ini. Saya menemani Anda, berhubung pembina Komsel Beria hamba Tuhan Dewi sedang menyelesaikan studi teologia, mengikuti kuliah online. Kita berdoa hambanya kiranya terus diperlengkapi di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan mulaikan komsel kita ya malam ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hidup kita masing-masing. Saudara sudah siap semua, ada di depan layar TV saudara atau depan HP saudara. Tetap kita rindukan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam komsel kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami senang sekali malam hari ini berkumpul bersama seluruh keluarga besar Komsel Beria. Kami rindu kehadiran-Mu Tuhan. Kami rindukan berkat-Mu Tuhan, kami rindukan penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan. Sehingga sepanjang kami menikmati persekutuan ini, Roh Kudus menghibur kami, menguatkan kami, menyembuhkan, memulihkan kami. Janji firman-Mu, janji dalam persekutuan dengan Engkau, ada kekuatan yang dari Tuhan, membaharui kami, bahkan keberkatan dari Tuhan menyertai kami. Kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan beberapa pujian ya, sembari kita mengundang kehadiran Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita baikkan tanah yang subur, siap ditaburi firman Tuhan. Kita menaikkan satu pujian itu, Tuhan aku rindu Tuhan, Tuhan aku rindu kehadiran-Mu. Haleluya. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Mari kita katakan bersama. Tuhan aku rindu, katakan Tuhan aku siap Tuhan. Tuhan aku siap, penuhi kami, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Betapa kita rasakan keindahan di dalam hadirat Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindukan, karena keindahan hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Sebuah pujian yang kita sudah tahu bersama, saat ini saat indah, saat kita memuji Tuhan, kehadirannya memberkati kita. Haleluya. Saat ini saat indah,
untuk memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan kuasa-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah-Mu Tuhan. Saat aku menyembah-Mu Tuhan. Saat aku menyembah-Mu Tuhan. Sungguh keindahan ada dalam saat kita menyembah Tuhan, dan firman Tuhan malam hari ini meneguhkan setiap pujian yang kita sudah nyanyikan, yaitu menang atas ketakutan. Ya, saudara, kita melihat keajaiban firman Tuhan. Kita mau baca teks firman Tuhan dalam tema malam ini di dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 sampai 22. Ya, saudara catat ayatnya, konteksnya di dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 sampai 22. Tetapi ada baiknya kita baca di pasal sebelumnya ayat 27 di ayat 21 ya. Pasal 27 ayat 41. Di sini pokok masalahnya ya. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ya, saudara ingat kejadian itu, tragedi bubur, tragedi sup kacang merah ya. Kalau kita bilang sekarang tragedi Bernebon, saudara ya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Ya. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Itu saudara ya, ancaman yang sedang dialami oleh Yakub atas tragedi Bernebon ya. Saudara, pasal 28 ayat 10 sampai 22 menceritakan bagaimana Yakub mendapat kekuatan baru ya, mendapatkan kekuatan untuk menghadapi ketakutan yang dialami di bawah kungkungan ancaman kakaknya Esau ya. Ayat 16 dan seterusnya saudara ya, saya akan bacakan. Kemudian Yakub terbangun dari tidurnya dan berkata ya, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, tetapi aku tidak menyadarinya. Ayat 17, dengan ketakutan Yakub berkata, tempat ini sungguh luar biasa. Ini adalah rumah Allah sendiri, ini adalah pintu gerbang surga. Ayat 18 saudara, dari pasal 28. Maka Yakub bangun pagi-pagi benar, lalu mengambil batu yang menjadi alas kepalanya dan menyusunnya menjadi sebuah tugu. Ya, serta mencurahkan minyak ke atas batu itu. Ayat 19, Yakub menyebut tempat itu Betel meskipun nama tempat itu adalah Luz. Ayat 20, kemudian Yakub bersumpah katanya,
jika Allah menyertaiku ya saudara, dan melindungi aku dalam perjalanan ini, dan jika ia memberi roti untuk dimakan dan pakaian untuk dikenakan, sehingga aku dapat kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ayat 22, dan batu yang telah kudirikan ini akan menjadi rumah Allah. Dan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan kukembalikan 1/10 kepadamu. Yakub mengambil batu, ayat 18 ya. Tidak lain arti firman Tuhan adalah batu penjuru, yaitu Allah Israel. Ya. Saudara, dalam konstruksi bangunan kuno, saudara, pada zaman Alkitab, batu penjuru adalah sebuah batu utama yang diletakkan di sudut bangunan ya saudara ya. Beda batu penjuru dengan batu pondasi saudara ya. Itu dalam 1 Petrus pasal 27 ada batu penjuru. Dituliskan the head of the corner ya. Ada batu penjuru. Nah batu penjuru biasanya yang paling besar, kokoh dan rapi bentuknya. Hal ini berkaitan dengan fungsi batu penjuru sebagai alat ukur bangunan. Ya, setelah itu batu penjuru. Saudara bisa baca di Yesaya pasal 28 ayat 16-17 atau di Zakaria pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Sejajar dengan patok kemah ya saudara ya. Jadi pedoman untuk kelurusan bangunan ini di batu penjuru. Dan salah satu bagian dari pondasi bangunan ya saudara. Nah, tidak ada yang dapat menghilangkan rasa takut kita selain kita mengundang Allah di dalam Yesus Kristus ya, dalam hidup saudara. Ya. Kehadirannya dalam hidup saudara memberi damai sejahtera. Saudara. Ingat, pekerjaan iblis selalu mengganggu jiwa kita. Iblis meracuni kita dengan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Saudara. Oleh sebab itu datanglah di bawah kaki Tuhan. Minta kehadirannya dalam hidup saudara. Seperti Yakub mengambil batu itu. Demikian juga saudara, untuk kita menang atas ketakutan, datang di bawah kaki Tuhan. Minta Tuhan hadir dalam hidupmu. Dia akan menuntun perjalanan hidup saudara ketika engkau menghadapi ketakutan yang mengancam jiwamu. Nah, lebih lanjut lagi apa yang dilakukan oleh Yakub saudara ya. Dia mengambil komitmen untuk apa? Menjadikan Tuhan sebagai Allahnya saudara. Menarik sekali pertanyaan pada saat ini ya saudara. Siapa yang menjadi Allah dalam hidup saudara? Apakah pengalaman saudara? Ya, saudara bisa mengatakan saya sudah tua, banyak makan garam. Saudara. Ingat jangan kebanyakan makan garam saudara. Kolesterol. Saudara. Pengalaman saudara mungkin saudara banggakan. Atau kekayaan saudara. Ya. Sehingga saudara bisa bersandar dengan itu. Atau pangkat jabatan saudara. Sehingga saudara bisa bersandar dengan itu. Ya. Ketika saudara menghadapi rasa takut saudara bisa. Tak peduli. Aku cukup bisa. Kekayaanku cukup. Pengalamanku cukup. Pangkat jabatanku cukup saudara. Oke, that's okay saudara. Tapi apakah itu bisa menjawab persoalan saudara? Nah contoh saja pada saat ini saudara ya. Ada banyak ya dan berbagai level kehidupan. Angkat tangan menghadapi persoalan ini saudara ya. Persoalan COVID-19 saudara ya. Level rendah, sedang, menengah, atas. Angkat tangan menghadapi ini ya. Ya gak bisa menjamin kan saudara. Yakub berkomitmen menjadikan Tuhan Allah Israel menjadi Allahnya saudara ya. Ambil komitmen pada saat ini. Tidak ada yang lain menjadi Allah dalam hidupku selain Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit mengalahkan maut, menebus dosa saudara dan saya. Itu yang terutama. Berkat yang terbesar saya mau katakan, mukjizat yang terbesar adalah ketika keselamatan itu saudara dapatkan oleh karena anugerah engkau percaya kepada Yesus.
Mungkin kau telah disembuhkan dari penyakit kanker. Oh puji Tuhan, haleluya, ini berkat luar biasa. Tetapi saya mau katakan berkat yang terlebih besar, firman Tuhan menuliskan ketika keselamatan itu menjadi bagian saudara. Ya, jadikan Yesus Kristus sebagai Allah saudara. Nah yang ketiga, apa yang dilakukan saudara ya? Di dalam ayat yang ke-22 yang terakhir yang dibuat Yakub. Dan batu yang telah kudirikan ini akan menjadikan rumah, ya, akan menjadi rumah Allah. Dan dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan kukembalikan 1/10 kepadamu. Yakub melakukan firman Tuhan. Ya, setialah saudara. Apa yang Tuhan minta dalam hidupmu, ya, baca firman Tuhan dan apa yang kau wajib berikan, persembahan dan sebagainya, ketaatan, pelayanan dan sebagainya, semua ada dalam firman Tuhan. Ya, nurut aja, lakukan firman Tuhan, jangan berbantah-bantah. Yakub melakukan firman Tuhan. Perhatikan ayat 22 ya. Apa yang dia punya, saudara, dia kaitkan dengan rumah Allah. Ya, engkau mengambil waktu, mengambil kesempatan, kaitkan di dalam pekerjaan Tuhan dan tahu juga apa menjadi hakmu dan apa menjadi haknya Tuhan, ya, melalui persembahan dan perpuluhan dan hidupnya juga. Batu itu saudara dia gunakan untuk menjadi rumah Allah. Saya mau katakan firman Tuhan ingatkan kita, kaitkan semua kepada hal yang kekal saudara ya. Sebab apa yang dilakukan dia kaitkan kepada hal yang kekal. Karena apa yang kita punya sekarang ini hanyalah media, bukan tujuan. Kalau engkau diberkati Tuhan melalui pekerjaan, jadikan pekerjaan itu media, bukan tujuan saudara. Media untuk nama Tuhan dipermuliakan, media untuk engkau dapat bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Kalau engkau diberkati pada saat ini, jadikan juga itu media. Tuhan, apa tujuan Tuhan memberkati saya? Ya, jadikan itu media. Kita hanya perantara, sementara saudara. Karena bukan tujuan utama kita di dunia ini. Rumahku ada di dalam kerajaan Allah. Yesus akan mengangkat kita bersama-sama menikmati hal yang kekal. Dunia ini sementara, sehingga apapun yang kita punya di dunia ini Tuhan, saudara, jadikan itu media. Ya, pekerjaan saudara jadikan media untuk nama Tuhan dipermuliakan. Pangkat jabatan saudara, kekayaan saudara, pengalaman, kepintaran, kecakapan saudara, jadikan itu media untuk nama Tuhan dipermuliakan, untuk menjadi alat kesaksian bahwa Allahmu hidup, Allahmu besar. Puji Tuhan saudara ya, kita mau berdoa sehingga setelah kita menikmati firman Tuhan pada malam hari ini, engkau tidak lagi dilingkupi rasa takut, bahkan engkau menang atas ketakutan. Bagaimana caranya? Undang Yesus dalam hidupmu. Jadikan dia batu penjuru yang akan menuntun perjalanan hidupmu. Engkau dituntun menghadapi rasa takutmu. Kekuatan dari Tuhan menyertaimu. Ya, jadikan Yesus sebagai Tuhan Allahmu dan setialah melakukan firman Tuhan. Sebuah pujian Allah kita, Allah El Shaddai. Dia menjaga, dia memelihara, dia melingkupi kita. Bahkan janji keberkatan Tuhan juga menjadi bagian hidup kita. Haleluya. Kita menaikkan pujian ya. Katakan, tak usah ku takut hai jiwaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, katakan Yesus peliharamu. Tak usah ku susah, ada Roh Kudus. Roh Kudus hiburku, jiwaku. Tak usah ku cemas, dia memberkatiku. Mari katakan bersama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Allah kita besar, dia besar,
Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Allah kita besar, Allah kita dahsyat, Allah kita El Shaddai. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa, kami datang kepada Tuhan Allah yang hidup, Allah yang sudah mati dan bangkit, menebus dosa dan pelanggaran kami. Allah juga yang sudah naik ke surga, menyediakan hidup kekal bagi kami. Sehingga tidak ada satupun ketakutan dalam dunia ini yang akan mengalahkan iman kami. Karena Tuhan sudah memberikan kami kemenangan mengatasi ketakutan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Lawat setiap umat Tuhan pada malam hari ini. Ketika mungkin kami sedang dilanda dengan pergumulan dan itu membuat kami takut. Tuhan gantikan dengan damai sejahtera-Mu. Kami mengundang Engkau dalam hidup kami. Ketika kami takut menghadapi masa depan kami, takut menghadapi hari-hari ke depan kami. Namun Engkau Yesus ada dalam hidup kami. Engkau Allah El Shaddai yang sudah mengalahkan maut. Allah El Shaddai juga yang akan memelihara kami dari hari ke hari. Hamba-Mu menyerahkan setiap rumah tangga, keluarga besar Komsel Beria. Dari keluarga Ibu Din, keluarga Ibu Kris, Saudara Diki, Oma Sorongan, Tante Yuli, keluarga Opa Kasdi, keluarga Bapak Putu Agus, keluarga Bapak Yudi, dan juga keluarga Dr. Willy. Tuhan, kiranya Engkau melihat setiap rumah tangga kami. Di dalam setiap pergumulan-pergumulan kami, setiap doa-doa yang sedang kami naikkan, Tuhan bukakan jalan, bahkan memberkati setiap rumah tangga dengan kekuatan kesehatan dari Tuhan, bahkan keberkatan dari Tuhan, baik jasmani, trisma, rohani, untuk senantiasa membawa hidup kami semakin dekat kepada Tuhan. Engkaulah sumber segalanya, dari Tuhanlah dan kepada Tuhanlah segalanya kemuliaan dan kehormatan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur buat kebersamaan kami, kehadiran Tuhan dalam Komsel Beria ini. Kami percayakan sepekan ini hidup kami Tuhan, di dalam rumah tangga kami, dalam usaha, dagang dan pekerjaan kami, dalam studi pendidikan kami, bahkan dalam ibadah-ibadah dalam sepekan ini Tuhan. Berkat Tuhan sudah menyertai kami. Sehingga penuh iman kami akan lewati sepekan ini di dalam keberkatan penyertaan dari Tuhan. Kami mohonkan berkat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkanlah kedua tangan dan iman kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, dan penyertaan penghiburan, sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita. Turunlah berkat Tuhan atas rumah tanggamu, turunlah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu, turunlah berkat Tuhan atas cita-cita masa depan pendidikanmu, turunlah berkat Tuhan atas ibadah pengabdian dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, mulai hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa, kita kembali pada jam dan waktu yang sama minggu depan dalam persekutuan Komsel Beria. Tuhan Yesus memberkati.